kan orang mati dibangunkan. Hasilnya? Apa hasilnya untuk Kristen setelah Yesus disalib sama setan? Apa hasilnya untuk Kristen? Selamat kami semua. Selamat kami semua. Mantap sekali. Berarti iblis berjasa kan? Semua. Iblis berjasa kan? Apa? Iblis berjasa buat berjasa kalian. Iblisnya. Lah kalau iblis tidak merasuki Yesus, tidak menyalibkan Yesus, merasuki di mana Kak? Di mana Yesus merasuki? Di mana iblis merasuki Yesus? kalau iblis Dia tidak menyalibkan, tapi tidak rohnya. Kalau Yesus tidak disalibkan oleh iblis, kalian bisa selamat. Sebelum iblis menyalibkan Yesus, kami sudah selamat. Dengan cara apa? Dengan cara pengorbanannya. Iya, dia menyembuhkan orang. Berarti dikorbankan, berarti disalibkan. Anda disalib, Anda diselamatkan dengan penyaliban. Yang melakukan penyaliban itu adalah iblis. Itu jiwanya, bukan rohnya. Ya, berarti benarlah pahlawanmu adalah iblis. Kamulah iblis itu. Emosi. Jangan memframing kata-kata. Emosi. Kata-kata jangan memframing Juma. Kamu kok jadi saya yang memframing? Kenapa jadi saya memframing? Iblis yang merasuki Yudas sampai Yudas kemudian berkhianat. Akibat dari pengkhianatan Yesus disalib. Akibat dari penyaliban kamu diselamatkan. Oke, kamu bertanya tentang Kristus, tentang Yesus. Kamu bertanya, balik saya bertanya. Tapi Anda sudah akui kan? Kalau iblis itu pahlawan Anda. Saya tidak akui kata-katamu itu. Tapi kalau saya balik bertanya lagi. Kalau Anda tidak akui, tapi Anda menikmati hasil kerja mereka, gimana dong? Kerjanya di mana? Ya menyalibkan Tuhanmu. Menyalibkan Tuhan, nyawanya yang disalibkan, tapi rohnya tidak. Apapun itu, akibat daripada pekerjaan iblis, ente diselamatkan. Betul nggak? Tidak. Lah, jadi yang menyelamatkan Anda, yang menyalibkan Yesus siapa? Iblis. Berarti iblis yang menyalibkan Yesus kan? Iya. Nah, akibat daripada itu Anda selamat kan? Tidak. Tidak selamat karena iblis. Karena nyawa yang disalibkan, bukan roh. Siapa pelakunya? Iblis. Berarti iblis menghadiahkan apa kepada Anda? Iblis itu sudah tahu gimana. Pertanyaanmu coba. Pertanyaanmu coba. Oke. Kita mainkan. Kita ikuti alur ceritamu. Kita ikuti. Jangan kamu ketawa. Iblis itu seperti itu. Jadi nyatalah bagi saudaraku berdua ini bahwa juru selamat kalian itu adalah iblis. Yang dikatakan iblis itu kamu iblis itu. Perbuatan jahat itu kamu gitu loh. Diam. Bang Pluto, Anda merokok kena laporan. Anda merokok, jangan merokok. Oke. Juma. Ya. Jadi satu hari 5 kali kamu sholat, 5 kali satu hari. Orang-orang kami Kristen ini tak ada ngaruhnya, nggak ada ngaruhnya. 5 kali satu hari. Paham? Kenapa emang? Nggak ada ngaruhnya sama kami. Kristen ini nggak ada ngaruhnya. Iya, memang kami sholat bukan. Biar kami sholat bukan untuk Anda emang. Memang kami sholat bukan untuk Anda. Sholat pakai toa. Zaman sekarang ini pakai loudspeaker. Terus apa masalahnya? Apa masalahnya? Nggak ada masalahnya. Ya udah. Nggak ada ngaruhnya. Ya udah. Ya udah sekarang. Kamu cengar-cengir. Coba saya ingin dengarkan Anda. Yang membawa. Saya ingin mendengarkan Anda berterima kasih kepada iblis yang sudah berjasa menyelamatkan Anda. Boleh nggak? Sekali aja. Nggak ada kami berterima kasih sama iblis. Kami berterima kasih sama iblis. Anda sudah dihadiahkan Yesus di atas tiang salib. Anda tidak tahu diri berarti. Anda nggak bisa kemudian membalas budi daripada iblis yang telah memberikan kemudian hadiah keselamatan. Begitu. Macam kamu. Sahabat Syah, barakallah. Kamu lah iblis itu.
Abangku, di dalam 1 Korintus 15 nomor 17 dikatakan begini. Tanpa kebangkitan Yesus, sia-sialah imanmu. Dan kamu akan tetap di dalam dosa. Tanpa kebangkitan. Berarti Yesus ini harus bangkit. Nah, untuk bangkit dia harus disalib. Untuk disalib harus ada iblis. Berarti iblislah yang berjasa memberikan keselamatan kepada kamu melalui Yesus. Aku gini dia cuma. Aku ketawa nengok bahasamu. Kamu ngambil apa namanya itu? Matius berapa katamu? Matius mana? Yang mana? Kamu cakap tuh urusan? Itu Matius 4, Lukas 4, Lukas Dari 22. awal dia. Bercerita itu dari awal. Dari awal Apa? sampai akhir. Iya betul. Yesus mengatakan orang-orang yang ingin menangkap Yesus itu adalah anak-anak iblis. Kamu ini salah satunya. Saya nggak mau Yesus disalib, Anda yang mau. Siapa yang mau? Lah, kalau Yesus tidak disalib, apakah Anda bisa selamat? Belum bagai. Sebelum Yesus disalib kami udah selamat. Caranya gimana? Caranya dia menyelamatkan orang-orang. Gimana caranya? Menyelamatkan orang. Dengan cara apa? Saudara Fauzi. Sebelum Yesus disalibkan, dia udah banyak mujizat yang di. Iya, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Tapi kan itu bukan Anda. Udah tahu itu? Ya kan Kenapa kau bukan pertanyakan kan, lagi? kan itu bukan Anda. Yang saya maksud Anda. Bagaimana Anda bisa diselamatkan? Bagaimana Anda bisa diselamatkan tanpa salib? Ini cerita tentang Yesus. Iya, Cuma, bagaimana Anda, saudara Tarigan, bisa selamat tanpa salib? Kemana kau bawa ini? Kau mau muter-muter otak ini. Andanya yang saya tanya, Andanya, bagaimana Anda bisa selamat tanpa ada penyaliban? Ayo. Bagaimana Anda selamat karena tanpa penyaliban? Sebelum penyaliban itu kami udah selamat. Oh cuma. Kok kami? Sebelum penyaliban itu kami sudah selamat. Loh, sebelum penyaliban. Dengan cara apa? Banyak bukti-bukti sebelum penyaliban. Apa itu? Karena bukti-bukti itu yang dibuat Yesus, maka dia disalibkan. Apa itu? Tahu kau. Apa itu? Apa? Tadi udah kau pertanyakan sama saya. Iya. Memelihatkan orang yang buta. Iya. Itu orang Jadi yang buta. Balik-balikkan kata-kata itu orang buta di zamannya. Itu orang buta di zaman Yesus. Yang saya tanya itu Anda. Aku restu tadi kan. Iya. Apa? Bagaimana cara Anda bisa selamat tanpa Yesus disalibkan? Sebelum Yesus disalibkan, dia udah menyelamatkan orang mati, dibangunkan. Iya, orang mati Anda. Buta dilihatkan kembali. Orang matinya Anda. Orang matinya Anda. Iya. Anda hidup di abad pertama. Kok kesana lagi? Lah Anda hidup kapan? Kok Anda hidup kapan? Aduh, kau mempertanyakan itu sejarah Ujuma. Jawab sejarah ini. Yang saya tanya Anda, bagaimana orang Kristen ini bisa selamat tanpa salib? Kau pertanyakan sejarah Juma, sejarah kayak gini. Ku pertanyakan sejarah. Yesus sejarahnya membangunkan orang mati. Itu Lazarus. Sejarahnya. Iya, saya tanya Andanya, bukan Lazarusnya. Entar. Udah matikan. Yang saya tanya Anda, bukan Lazarus. Udah cuma kau nggak pantas. Ucapkan dulu terima kasih kepada iblis. Iblis, terima kasih sudah menyelamatkan kami. Bilang dulu gitu, Bang. Nggak perlu. Kamu ya ucapkan dong. Masa nggak berterima kasih kepada iblis? Yang telah berterima kasih kepada iblis. Dia sudah menghadiahkan Yesus di atas salib.
Dia Udah kau menghadiahkan. nggak dia lawanmu, cuma nggak dia lawanmu, Edi saja lawan. Kau Suruh majulah Edis di kau sini. sama itu. Suruh Edis ke sini kalau dia berani. Kau lah diundang pun kau nggak mau. Ngapain? Ngapain saya ke sana? Bilang aja kalau kau sama orang awam. Ini dia. Ini ada sama-sama Edis datang. lah kau. Ini ada Edis datang, ada Edis. Tenang. Ya udah naikkanlah. Itu sudah ada. Oke, yang nurunin monyet. Yang nurunin monyet ya. Nah, itu Udah nih, lawan. buka kameramu, buka kamera. Baik. Tapi Kenapa turun? Kenapa jadi turun? Kenapa jadi turun dia? Padahal dia sudah kuat. Dia sudah paksa-paksa dirinya dan tenaga dalam. Kenapa dia lari turun? Aduh. Mana ini manusia saat ini? Kemana dia? Kemana dia? Ayo Des, minta lagi Des. Panas dia teman-teman. Panas dia. Mudah-mudahan bisa jadi pahlawan dia malam ini. Buat teman-teman Kristen. Ayo, naik Des, naik Des. Buka kameramu. kenapa kau turunin? Kenapa kau turun? Mungkin, ya biasa lah. Memang. Biasalah Kenapa kau turunin? Biasalah Edis. Turun sendiri, bilang orang yang turunin, habis itu framing. Saya diturunkan. Nah, itu kan turun lagi. Iya kan? Dia sendiri turun, habis itu direkam. Nanti di framing tuh di sana. Aku diturunin loh, aku diturunin loh. Ha? Sok paten. Begitu dia tuh. Kalau banyak orang di atas, turunkan yang lain. Habis itu dia mute dirinya sendiri. Kenapa aku di mute? Kenapa aku di mute? Padahal dia sendiri yang mute dirinya. Apa lu pikir nggak kebaca di sini? Lama mau nipu aja kau. Kini ada di room Superboy. Masih berani nggak biar netral? Ayo buka kamera. Kau nggak bakal berani kau lebih Buka kamera. Kau bikin acara Jangan di gereja banyak saya nipu. datang. Masih Apalagi berani cuma nggak di di room Superboy. Ayo. Hei, kau Biar normal, bikin biar di netral. gerejamu Kau atau di model kampungmu, undang saya datang. kau. Buka kamera, buka. Kebanyakan makan micin bang. Buka kamera, buka. Kau bikin kegiatan di makan gereja. micin itu. Kau buka kegiatanmu, kau bikin cerita apa? Kau bikin kegiatan, undang Bang Suma. Saya datang. Antar dulu bang. Saya datang ke tempat kalian. Kalian undang saya di mana? Ayo. Yang penting tujuannya diskusi. Ya, diskusi. Kalian bikin di sana aman, saya datang. Anda jamin saya datang, saya datang. Bikin di mana? Di kampung, di basis kalian lah. Di basis kalian. Di mana kalian punya kampung yang mayoritas Kristen, bikin kegiatan di situ. Yakinkan saya akan aman. Saya datang. Gitu. Kebanyakan micin bang. Ya itulah mengkali. Jadi memang dia pandai. Dia itu selalu naik di komal. Habis itu dia mute sendiri. Kalau dia tidak mute di sendiri dirinya, dia suruh orang turun semuanya. Nah kayak tadi itu dia kick sendiri tuh dirinya tuh. Habis itu dia katakan, kenapa saya di kick? Kenapa saya di kick? Macam nggak kenal saja dia. Oleh saudara Adi dari mana Adilos? Dari Bondowoso bos. Bondowoso. Katolik, Protestan? Oh Islam saya. Oh Islam. Iya. Lucu Oke. debat yang barusan itu. Iya bang. Dona Doni. Halo. Abang Dona. Abang Doni. Kasihan orang-orang ini. Dia mau mengatakan penjahat, dia nikmati hasilnya. Gimana dong? Bilang penjahat salah,
Ayo, silakan Donadoni. Bacot lu cuma pantek asu. Jangan emosi bang, santai aja bang. Jangan emosi. Naik lu bacot. Adem. Jangan emosi. Oke. Mustahil orang Islam percaya sama Al-Quran. Bener tuh statementnya Edis. Kita diskusi bang atau gimana? Mau kayak emak-emak? Lawan Edis saja. Edis mana berani lawan saya bung? Gak usah ngebacot lu. Edis mana berani lawan saya? Makanya dia lari keluar Yang negeri. nurunin moderator lu yang nurunin. Enggak, memang dia begitu dari dulu kok. Terakhir saya diskusi sama dia apa? Kamu tahu? Hah? Dia matikan lampu semuanya. Asal kau tahu. Kabur dia dari saya. Di situ cuman mainan. Levelnya siapa ya? Levelnya kayak si itu tuh. Kayak si siapa tadi? Plutos. Dulu pertama kali kami jumpa itu kami kerjain kayak Plutos itu si Edis. Lihat piti-piti saya, lihat video-video saya di YouTube di Zulkifli Bas Official. Lihat di situ. Ku pelonco dia. Nanti dia so hebat setelah dia itu di luar negeri. Sudah dapat materi dari Christian Prince. Materi-materi penghujatan sudah diterimanya. Baru gitu. Jadi dia keluar itu karena dia mau menghujat. Bukan mau menyajikan ilmu. Gitu saudara. Lari ke luar negeri karena takut. Karena kalau di Indonesia dia tidak bebas menghujat. Itu yang terjadi. Senang gak sama saya Ujuma? Maksud lo? Masuk dulu dibilang. Oh, yang tadi ya, yang moderator yang nekkan. Lupa kamu tuh nggak ada ilmu. Oke, saudara. Celo Haris buka kamera bang. Dari sekte mana? Halo. Oh, ini nih yang bagus nih. Naik. Sok cantik, sok paten, sok intelek. Kamu pula yang dipanggil. Nggak bicara, diam-diam. Bukannya nyapa langsung, malah diam-diam. Halo. Dulu agak susah kan ya. Halo. Nak, kita di kamar nak. Halo. Iya kan anakku baiknya kok aku naik. Tes. Kenapa saya naik? Bawa aja dulu. Iya Kanda. Sikit lagi Kanda, sikit lagi. Iya, kenapa saya naik? Mungkin salah tekan kali. Ada salam tadi Kanda. Siapa? Ini Tante Plutos. Oh itu tadi, seru Tante Plutos itu. Itulah. Oh. Aku dibawa dulu aja biar seru. Iya, siap Kanda. Ayo teman-teman, silakan naik. Tapi jangan kayak gayanya Edis ya. Mau menang pun pakai taktik.
Halo saudara Stephen. Stephen. Selamat malam Bang. Halo. Halo. Ya, dari mana? Katolik, Protestan? Halo. Protestan. Bisa buka kameranya abangku, biar ngobrolnya lebih asik lagi kayak teman-teman yang tadi. Silakan. Saya lagi tempat gelap. Gak apa-apa, gak masalah. Buka aja, gak apa-apa. Santai aja. Ya. Oke. Nah, Silakan Bang. Silakan, saya sudah kirimkan permintaan. ya gimana? Iya. Gimana Bang Juma, pertanyaannya gimana? Diterima dulu Bang. Kita buka kamera diskusinya, bagus. Biar lebih adem. Coba gelap. Coba pertanyaannya gimana? Itu Bang. Yang menyalibkan Yesus itu bagi Anda pahlawan atau penjahat? Enggak, gini, kalau Bang Juma mau ngasih pertanyaan, tanya langsung bikin hadisnya lah. Hah? Kok hadis? Kenapa lari ke hadis Bang? Saya bertanya, Kristen itu kan orang-orang hebat, pewaris surga loh Kristen itu. Kristen mewarisi surga karena Yesus datang ke bumi dibunuh manusia. Sehingga Kristen yang tadinya hamba Tuhan berubah menjadi anak Tuhan. Kristen yang tadinya tidak selamat menjadi selamat. Kristen tadinya mewarisi dosa dari Adam menjadi dosanya ditebus. Siapa pelaku di belakang semua itu? Iblis. Maka pertanyaan saya, bagi Anda yang menyalibkan Yesus ini pahlawankah atau penjahat? Berat saudara-saudara, berat. Berat saudara-saudara. Sulit. Sulit. Sahabat muslim, tolong dicabut kembali permintaannya Bang. Ini terlalu banyak yang minta permintaan, saya jadi bingung yang mana ini yang mau kunaikkan. Apakah Anda tidak menginginkan adanya diskusi di sini sampai Anda berlomba-lomba minta naik? Atau gimana? Halo? 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 Halo Bang? Cuman mau dianggap naik ke sini. Habis itu dia screenshot biar dibilang sudah pernah satu komal dengan Anjasmara. Ini banyak kali permintaan. Halo, selamat malam.
Halo yo. Banyak juga ibu-ibu alay. Halo saudara Denis. Halo bang, shalom. Ya, salam. Bisa buka kamera bang? Buka kamera bang? Iya. Boleh abang buka masker abang? Nggak usah, kayak gini aja. Abang bisa pakai masker kok. Nggak ada pula masker kita bang. Pakai helm. Kacanya bening bang. Ya nggak apa-apa. Ya kayak gini aja kan nggak apa-apa bang. Yang penting kan suara yang didengar. Teman-teman mensyaratkan itu pakai buka kamera bangku. Gini ya bang, kita di Indonesia, abang juga di Indonesia, kan gitu. Terus? Ya abang tahu sendiri lah. Apa itu? Hah? Apa? Gak usah kita bilang lah kalau di Indonesia ini bagaimana. Kenapa Indonesia? Ya, kita saling menjaga aja. Ada yang Jadi salah dengan abang, negara ini? kalau abang nggak mau on cam, buka masker, saya pun nggak on cam bang. Kalau abang buka masker, saya on cam. Kenapa rupanya? Takut sama maskerku? Bukan masker abang. Kenapa saya harus on cam? Abang takut sama on cam saya? Enggak. Saya takut aja kalau Anda itu menghujat. Enggak bang. Gitu. Kalau Anda bukan penghujat, buka aja kamera. Apa yang Anda harus takutkan? Banyak kali ini permintaan rata-rata dari saudara kita Muslim. Halo. Halo, saudara. Halo, Bangsa Tibi. Kalau Anda mendengarkan saya panggil Anda tidak nyahut, saya doakan bisulan ya Bang ya. Pasti lubang anus. Doaku itu terijabah loh. Nanti Anda nggak buang selama 1 bulan. Halo, selamat malam. Hai Islam, Bang Juma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Turunin aja Bang. Maaf. Oke, baik. Aku yang menaikkanmu Abang. Aku juga yang kau perintahkan menurunkanmu Abang. Kenapanya kau terlalu manja? Turun tinggal pencet pun aku juga yang disuruh kodong. Halo, selamat malam. Malam saudara Edis. Kenapa ini? Oh, Edis kayaknya sudah dianggap sampah di mana-mana ya. Sampai orang tidak mau lagi lihat dirinya. Halo saudara Gomez. Malam Daeng. Malam juga. Katolik Protestan. Protestan Daeng. Bisa buka kamera. Nggak mau nanya aja nih Deng. Iya, buka mikir dulu kamera, tak. Satu aja ku tanya, Deng. Cocok, Mi. Buka kamera, maki juga, bedeng.
Hidung pula masuk ke dalam, Deng. Sama Ji, saya juga begitu. Malu ya kasih lihat hidung ini. Tidak perlu jika bukan jimu muka yang mau dilihat, bosku. Mau satu ya pertanyaan ini, Deng. Ya mana poin? Saya juga bertanya satu tonji. Anak saya tidak tahu masalah agama, jadi makanya saya mau tanya kan. Timnya. Bukan dulu kamera apa yang baru ku kasih kesempatan bertanya 10 pertanyaan. Jangan malu saya, Deng. Bagaimana saudara-saudara? Halo teman-teman yang lain, saudara Edi, saudara Misari, buka kamera bang. Halo. Oh, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dari mana? Saya Islam bang. Iya. Islam. Islam. Iya bang. Ya. Ada yang mau disampaikan? Gak ada bang. Jadi apa Ji? Mati Mija. Wih, bahaya nak masih. Tidak ada gimana sampaikan tahu. Gimana itu bosku? Ya kangen itu sama baik itu. Ngapa na lebih kamu kangen? Kamu tuh ngikut aku sang anu lame-lame. Anjo agante, Anjo Darman, assalamualaikum, selamat malam. Ya halo, selamat malam. Malam. Bapak Punca dari mana? Protestan? Ya saya Protestan bang. Saudara Darman dari Katolik. Assalamualaikum. Gatuh. Dari Protestan abang ini. Wah keren. Ya saya puji Tuhan, saya dari Protestan. Siap. Mungkin bisa menjelaskan tema yang kita angkat ini, penyalib Yesus itu bagi Anda pahlawan atau penjahat, silakan bang. Kalau saya sih itu karena disalibkan Yesus Kristus itu karena dia mau membuat mau baik untuk kita. Jadi Yesus itu dia disalib itu karena penjahat yang menyalibkan dia. Begitu bang. Penjahat ya. Ya. Hasil dari pekerjaan salib ini bermanfaat nggak bagi Kristen? Jadi Tuhan itu kan begini bang, cuma ya. Karena Tuhan itu dia membuat kebaikan di mana-mana kan ini ya pakai etik aja. Kalau di mana-mana itu kalau kita membuat baik, banyak yang juga tidak suka dan banyak juga suka kita. Bukan. Ya kan? Iblis tadi yang menyalibkan Yesus ini, penjahat yang melakukan penyaliban terhadap Yesus ini bermanfaat enggak kepada saudara sebagai Kristen atas kejahatan itu? Ada enggak manfaatnya kejahatan itu untuk Anda? Sebenarnya penjahat itu tidak ada manfaat buat kita. Tapi katanya Anda diselamatkan karena penyaliban. Karena kita diselamatkan oleh tentu apa? Ya benar yang apa bilang kalau kita diselamatkan oleh salib. Berarti karena yang memikul beban dosa kita adalah Yesus Kristus. Ya, berarti kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat ini bermanfaat bagi Anda kan? Tidak. Lah. Jadi apa yang Anda maksud salib? Karena Tuhan, kalau Yesus itu kan dia membuat baik bang untuk menolong umatnya. Oke. Nah, makanya dia itu dijual oleh salah satu muridnya ya. Nah, terus disalibkan. Itu pengaruhnya dari iblis. Ketika Yesus dijual, ada nggak manfaatnya untuk Anda? Tidak ada. Itu kan dia
membuat kebenaran buat kita. Makanya disalib pun. Oh, berarti orang-orang yang menyalibkan Yesus ini berbuat kebenaran. Iya. Berarti membunuh Yesus itu sebuah kebenaran. Dia dibunuh itu karena pembuatan kita. Sebagai umat Kristen, Bang. Kok jadi kita? Bukan, artinya enggak, yang mengeksekusi Yesus ini ada nggak manfaatnya buat saudara? Karena Yesus itu kan ini menebus dosa kita, buat dosa saya. Cara Yesus menebus dosa Anda, kayak mana caranya? Karena dia mengorbankannya dirinya, Bang. Dengan cara disalib. Iya. Berarti pelaku penyaliban ini bermanfaat untuk Anda. Iya. Berarti penjahat itu pahlawan. Oke. Saya mau Bang, saya mengakui. Sekarang saya bisa bertanya lagi. Boleh. Tapi Anda sudah akui kan bahwa iblis itu pahlawan bagi Anda? Iya, boleh saya mengakui aja, Bang. Boleh saya bertanya? Oke. Iya, silakan. Pernahkah ada mujizat yang dari Nabi Muhammad ini? Mohon maaf ya, saya sudah bertanya begitu ya, Bang. Iya. Pernahkah ada mujizat dari Nabi Muhammad, Bang? Oke, baik. Mujizat yang tidak pernah dimiliki oleh agama lain, yang dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah menemukan dimensi kebenaran akal. Seperti apa itu, Bang? Seperti ketika berbicara mengenai Tuhan, hanya umat Islam yang mendudukkan akal sebagai konsep kebenaran. Oke, Bang. Terus, Bang, gini, Bang. Banyak hal yang sudah terjadi ya, Bang, di sekitar putaran Indonesia, Bang. Iya. Pertama, gereja ini kan apa bilang tentang kebenaran ada di agama Muslim kan? Benar? Pasti kan? itu pasti. Oke, Bang. Kenapa agama Muslim selalu membongkar dan merusakkan gereja di Indonesia, Bang? Itu yang saya pertanyakan. Itu terbanyak terjadi yang sempat viral. Oke, baik. Jadi yang Anda lihat di permukaan kan? Anda tahu nggak latar belakang itu bisa terjadi? Itu satu. Iya, Bang. Nah, yang kita tahu yang viral, gereja dibongkar, jemaat dibubarkan. Itu yang muncul di permukaan. Kan begitu. Nah, sekarang boleh nggak kemudian orang mendirikan rumah ibadah tanpa izin? Itu satu. Yang kedua, boleh nggak kita menggunakan Tuhannya agama lain dengan cara-cara yang tidak benar? Contoh. Di dalam Al-Quran, kami ketika membaca Quran harus diawali dengan ta'uz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lantas kami terjemahkan, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Sakit gak hati abang mendengar itu? Sakit sih. Sakit. Lalu bagaimana dengan kami umat Islam yang Anda keluar-keluar mengatakan bahwa Allah turun ke bumi menjadi manusia, dibunuh oleh manusia? Terus satu hal lagi yang saya mau tanyakan, Bang. Enggak, tanggapi dulu dong. Kalian dengan mudahnya mengambil istilah Allah, lantas kalian pakai dengan tidak semestinya. Sementara Tuhan kalian itu Theos. Kenapa menggunakan kata Allah, lari ke Tuhan kami? Contoh Filipi 2 nomor 6. Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya. Kalian ganti, Allah mengosongkan dirinya dan tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengosongkan dirinya, dan Allah mengambil rupa hamba. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kenapa tidak menggunakan Theos aja? Itu kan Tuhan kalian. Kenapa harus menggunakan Tuhan kami? Nah, ketika kalian kemudian menggaungkan itu, kebaktian umat Islam pasti tidak enak lah mendengarnya.
Yang tadi itu kan begini bang. Itu yang kedua, sabar. Ya. Saya terangkan lagi. Paham tidak Anda berapa banyak santri yang meninggal dunia, ulama yang meninggal dunia, masjid yang dibom, diratakan dengan tanah, ketika orang-orang mengatasnamakan politik tapi menyembah kepada Yesus 350 tahun lamanya membunuh di Nusantara ini. Itu sadar nggak Anda itu? Tapi setahu saya tidak ada bang. Kalau macam mau bilang yang kebanyakan yang membunuhkan diri itu bukan dibomkan diri itu tidak ada terjadi di masjid bang. Bom bunuh diri itu berapa? Bom bunuh diri itu berapa yang mati? Itu sudah banyak bang. Kalau yang datang ke Indonesia sebelum merdeka membunuh, merampas, membuat jutaan anak-anak menjadi yatim, jutaan wanita menjadi janda, itu agamanya apa bang? Bang, begini ya, saya tidak pernah mendapatkan itu bang. Tapi saya dapat di. Sekarang saya tanya, yang menjajah Nusantara ini agamanya apa? Itu jajah itu tidak pakai agama bang, itu dijajah karena. Saya tanya agamanya apa? Itu Kristen bang. Ya, Kristen. Tapi itu bukan kata jajah siapa? agama bang. Kata siapa? Bang, itu bukan jajakan agama. Itu perintah di Bible. Itu perintah di Bible. Tidak ada perintah. Sekarang saudara baca Ulangan 20. Nomor 10 dan 11 dan seterusnya Anda baca. Baca yang keras. Ulangan berapa bang? Ulangan 20. Ulangan 20 ayat 10 sampai seterusnya Anda baca. Dikerasin bacanya bang, supaya saya tidak disebut fitnah. Dikerasin bang. Ulangan 20 ya bang? 20 ya? Iya. Coba, saya juga rindu ingin mendengarkan dalil itu. Dikerasin bang bacaannya. Ayo bang. Bentar bang. Ya bentar bang. Dikerasin bang. Ulangan 20 ya. Dikerasin bang. Bentar ya bang. Iya. Orang itu kemana tadi teman-teman? Hah? Malu. Malu, kenapa malu? Malu karena kenapa? Kenapa malu? Karena apa yang terjadi itu setara dengan apa yang bunyi di dalam Bible. Yang tertuang di Bible itulah yang terjadi. Itulah yang ada. Kalau di Islam itu jelas kaidahnya teman-teman. Baca di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 32. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsi aw fasadin fil ardi wa ka'annama qatalan nas jami'a. Barang siapa yang membunuh satu manusia saja, kata Quran, maka itu sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Barang siapa menyelamatkan satu manusia, itu sama halnya menyelamatkan seluruh manusia. Itu Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 32. Sedangkan ulangan 20, bunuhlah. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya, saya Muslim Bang. Iya. Ya, saya mualaf.
Siap, Masya Allah. Kayaknya nggak ada yang saya pertanyakan, Bang Juma. Saya turun aja. Iya, makasih. Istiqomah ya, Ukhti. Sehat selalu. Insya Allah, Bang. Masya Allah. Alhamdulillah, sama-sama. Yang minta permintaan ini sudah lebih. Halo. Halo, selamat malam. Iya, malam. Dari sekte mana? Apa? Dari Katolik atau Protestan? Protestan. Bentar. Lagi renang ya? Enggak, lagi nyuci. Nyuci jam segini? Iya. Oh, iya. Ini ada tema. Boleh ndak diskusi kita? Boleh. Tapi lagi di kamar mandi? Enggak, udah siap. Oh. Iya. Ini namanya bagus. Anak Tuhan Yesus. Iya. Iya. Oke, mungkin bisa menjelaskan sedikit dari tema ini terkait dengan Anda bisa jadi anaknya Yesus karena ada yang menjadikan kemudian beliau sebagai korban penebus dosa adik ini di atas salib. Nah, menurut saudari saya, yang melakukan penyaliban terhadap Yesus ini pahlawan atau penjahat? Ya, penjahat sih. Penjahat. Ya. Berarti ada tidak sesuatu yang kemudian Anda dapatkan dari kejahatan mereka? Ini yang mana dulu? Yang jahatnya yang menyalib Yesus? Ya, ada sih memukul. Iya, maksudnya bermanfaat enggak kejahatan mereka ini untuk adik ini? Namanya siapa sih? Oh ya, nama saya Mesia. Oh, Mesia. Nah, ada nggak manfaat dari kejahatan yang dilakukan mereka terhadap adik Mesia? Ya, setahu sih kejahatannya itu ya menyalibkan Yesus, ya memukul. Bermanfaat enggak itu untuk adik Mesia? Kejahatan mereka? Ya, enggak sih, Bang. Kalau mereka enggak jahat, Yesus disalib enggak? Ya, enggak. Nah, kalau Yesus enggak disalib, adik ini selamat enggak? Ya, selamat. Caranya gimana? Caranya? Ya, dengan kasih. Berarti orang bisa selamat tanpa salib kan? Sebenarnya kalau salib itu karena hanya karena Yesus, karena disalibkan. Jadi makanya ya bisalah kami bilang itu karena salib selamat, karena Yesus kan disalibkan. Kalau menurut aku ya. Nah, itu dia berarti penjahat ini bermanfaat bagi adik Mesia. Kenapa bisa? Tanpa mereka menyalibkan, yang nggak akan terjadi, nggak ada kejahatan. nah, kalau tidak ada salib,
Yang nebus dosa siapa? Ya, yang di atas lah. Berarti bisa dong tanpa penyaliban. Kita bisa selamat tanpa penyaliban? Ya bisa. Kita kan selamat. Lalu bagaimana dengan kata Paulus di dalam 1 Korintus 15 nomor 17, Dek? Kalau soal itu sih aku kurang paham ya, Bang. Dia bilang gini. Tanpa kebangkitan sia-sialah kepercayaanmu dan kamu akan mati di dalam dosa. Dan kamu tetap berada di dalam dosa. Iya. Jadi gimana? Ya, kalau itulah maksudnya. Kalau kita buat kesalahan ya berarti ya itu termasuk dosa lah. Enggak, kata Paulus, tanpa penyaliban kita masih tetap dalam dosa. Ya, benar. Berarti wajib ada salib kan? Sebenarnya sih nggak harus ada itu sih sebenarnya. Itu kan cuma 1 Korintus 15:17 itu loh, Dek. Tanpa kebangkitan maka sia-sialah imanmu dan kamu masih tetap berada di dalam dosa. Ayo, gimana kita mau selamat kalau kita masih dalam dosa? Mending kita berbuat dosa sekalian. Iya kan? Ya. Nah, berarti wajib hukumnya ada penyaliban. Ya, itu dialah. Gimana? Gimana dong? Berarti ya yang kok kasetnya rusak. Yang menyalib Yesus itu berjasa dong buat adik siapa namanya tadi? Mesya. Iya, Mesya. Gigi saya panjang jadi nyangkut-nyangkut dibuatnya. Mesya. Jadi tanpa penyaliban ya sia-sialah kemudian kehidupan adik Mesya ini. Berarti mereka yang menyalibkan Yesus itu pahlawan. Iya, Bang. Coba ucapkan bahwa iblis yang merasuki Yudas itu pahlawanmu. Maksudnya? Kan iblis yang merasuki Yudas sampai dia mengkhianat Yesus. Akibatnya Yesus ditangkap dan disalib. Ya, setahu aku sih kalau menurut aku sih, Bang, itu karena Yesus disalibkan karena dia menyelamatkan umat. Nah, itu dia. Berarti iblis yang merasuki Yudas itu berjasa untuk menyelamatkan umat. Ya. Karena berarti yang juru selamat ini siapa? Yesus atau iblisnya? Yesus, Bang. Loh, kan penyaliban itu terjadi karena iblis. Ya, mungkin itu kan sejarahnya kan ya Yesus yang disalibkan, cuman itulah kenapa terjadi karena Yesus tadi kan membuat kedamaian dan menyelamatkan umat. Termaksud itulah tadi salah satu contohnya dia menyelamatkan yang kan yang buta bisa melihat. Iya, maksudnya kan tidak ada hubungannya itu. Yang jelek bisa cantik, yang ganteng bisa jelek. Itu tidak ada hubungannya. Sekarang permasalahannya, manusia itu selamat karena ditebus oleh Yesus di atas salib, kan gitu. Iya, Bang. Nah, Yesus itu disalib karena adanya iblis.
Tanpa iblis Yesus tidak disalib. Berarti gara-gara iblislah yang bekerja sampai ada penyaliban. Berarti iblis ini berjasa. Ayo. Berjasa dong. Jadi seibarat iblis itu penjahat. Penjahat mengambil harta orang lain, kemudian membunuh orang tersebut. Lalu harta dari orang yang dibunuh ini diambilnya, dibawa ke rumah Mesya. Ya kan? Akhirnya Mesya bisa beli rumah, bisa beli mobil dari hasil kejahatan. Nah, sekarang yang melakukan pembunuhan dan merampas harta orang itu yang diberikan kepada adik ini, itu apa buat Anda? Pahlawankah atau penjahat? Penjahat sih, Bang. Tapi Anda nikmati hasilnya. Ya dinikmati aja dulu. Berarti iblis yang mempersembahkan kurban di atas salib, Anda nikmati dulu hasilnya gitu. Jangan gitu dong ah. Masa Anda katakan orang itu penjahat, tapi di sisi lain Anda nikmati hasilnya. Masa Anda mengatakan penyalib Yesus itu penjahat, tapi Anda nikmati hasil salib. Gimana dong? Ya itu dia lah, Bang. Bingung ya? Iya, aku juga bingung. Mau nggak aku tuntun? Mau dituntun kemana? Kemana ya? Aku serius. Kamu? Ya, buktikan. Kamu serius nggak? Ini serius apa dulu? Nah, tadi katanya mau dituntun. Iya, maksudnya kan banyak dituntut kemana? Kan banyak mau dituntut ke apa? Ini pikirannya aneh-aneh. Enggak, Bang, ke jalan yang benar atau... Ah, itu maksudnya. Dituntun ke jalan yang benar supaya bisa jadi bidadari nanti. Bidadari surga. Nah, itu dia maksudku. Mau nggak? Ya, boleh. Oke, pelan-pelan ya. Jadi gini. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel kepada muridnya ini. Iya. Bani Israel kan muridnya. Iya dong, orang Yahudi kan. Jangan tatap aku kayak gitu dong. Ah, berkedip napa? Hei, biasa aja natapnya, berkedip. Nah, gitulah. Jadi murid-murid Yesus itu kan murid-murid nggak dengar tadi. Ya. Soalnya macet. Oke. Oh gitu. Kan murid-murid Yesus itu orang Yahudi kan? Ya. Nah, Yesus berpesan kepada mereka di dalam Lukas 21 nomor 8 dan juga di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Menurut pesan Yesus ini akan ada penyesat. Betul? Ya. Datang dengan memakai nama siapa? Itu dia, aku nggak tahu. Dengarkan dulu, makanya kamu perhatikan apa sih? Konsentrasi dong. Dengarkan, Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Bang Juma. Ya Allah ya Karim, Pak Imam. Bukan, Yesusnya berkata. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Nah, itu pintar.
Penyesatnya datang memakai nama siapa? Hah? Penyesatnya datang memakai nama siapa kata Yesus? Maksudnya? Kata Yesus, penyesat datang memakai namaku kan? Iya. Nah, jadi penyesat itu datang dengan memakai nama siapa? Dengan nama Juma. Itu kan mulai. Bukan. Penyesat itu di dalam Matius 24 nomor 24 nomor 4 nomor 5, penyesat itu datang memakai namaku. Berarti penyesat itu mengaku Yesus kan? Iya. Dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya mengaku bernama Yesus dan bergelar Kristus. Betul? Tatap saya kayak gitu itu jangan, aku jadi grogi. Jangan gitu nampak. Alamak. Masalah generasi. Kurang ngajar. Hei yang di YouTube, jaga mulutmu Paulus Gondrong, hati-hati lu ya. Asal bacot aja lu. Jangan bacot gitu dong. Masa sampai dibilang kulupnya gantal? Dada aja ini. Ini yang di YouTube ini Yang Sopian ngomong jangan kayak gitu kali. Orang mau belajar, kan aku tanya tadi, mau belajar nggak? Mau dituntun nggak? Mau. Ya sudah. Aduh, yang di YouTube sih, ini si Gondrong ini, siapa Paulus Gondrong? Asal ngomong tadi. Dasar penjual basang. Orang mau belajar kok. Udahlah.